kalau melihat gelagat dari awal-awal dulu, saya rasa Jokowi itu enggak pernah memikirkan untuk anaknya jadi cawapres itu, enggak. Pada mulanya? Pada mulanya enggak itu. Iya kan? Karena ya, ada jejak digitalnya ada itu. Iya, karena dia itu kayaknya kalau saya tafsir ya. Ya. Ini kan, tafsir ya? Iya, tafsir. Ya, kan dia ajak Prabowo masuk kabinet. Ya. Ya kan? Kira-kira ini ngomong, nah, giliran yang akan datang Bapak deh saya dukung. Kira-kira begitu. Sekarang Bapak masuk dulu kabinet kan? Kira-kira gitu kan? Nah, lalu dia warawiri ke sawah di Jawa Tengah, ya, mengajak Menhan. Apa urusan Menhan dengan sawah? Tidak ada. Iya. Ngajak Menhan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Bolak-balik ketemu bertiga ini. Jadi sebenarnya Jokowi itu tidak ngapa-ngapain, tapi orang menafsir sendiri. Misalnya, dia kan cukup bagi dia bicara, saya tidak akan ikut mempengaruhi, saya netral. Tapi orang nggak percaya. Iya kan? Iya. Pasti orang analisa, oh ini pasti dia cawe-cawe nih. Iya, paman sendiri. Apalagi paman sendiri. Nah, kami tidak dapat bukti itu. Termasuk cawe-cawenya? Iya, termasuk uang. Kalau itu ditelusuri ya? Oh iya, ada informasi katanya dari Seknek dikasih uang segala macam. Nggak ada itu. Jadi ini hoax semua. 90% berita di dunia maya ini kan hoax. Itu namanya post-truth itu begitu. Post-truth. Nah, ya post-truth. Iya. Tapi ya namanya dalam politik selalu ada analisa. Nah, saya sendiri berpendapat kalau melihat gelagat dari awal-awal dulu, saya rasa Jokowi itu enggak pernah memikirkan untuk anaknya jadi cawapres itu, enggak. Pada mulanya? Pada mulanya enggak itu. Iya kan? Karena ya, ada jejak digitalnya ada itu. Iya, karena dia itu kayaknya kalau saya tafsir ya. Ya. Ini kan, tafsir ya? Iya, tafsir. Ya, kan dia ajak Prabowo masuk kabinet. Ya. Ya kan? Kira-kira ini ngomong, nah, giliran yang akan datang Bapak deh saya dukung. Kira-kira begitu. Sekarang Bapak masuk dulu kabinet kan? Kira-kira gitu kan? Nah, lalu dia warawiri ke sawah di Jawa Tengah, mengajak Menhan. Apa urusan Menhan dengan sawah? Tidak ada. Iya. Ngajak Menhan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Bolak-balik ketemu bertiga ini. Jadi saya dari awal-awal dulu 2021 ya, mulai itu kan kasus. Ya kayaknya dia nih maunya Prabowo jadi capres, Ganjar jadi cawapres. Oh, paketnya kayak gitu ya? Kayaknya begitu. Iya kan? Tafsir. Ya. Tapi ternyata di kemudian hari ini dibajak ini oleh Megawati. Karena Megawati bilang, ngapain dia cawe-cawe? Ini kan partai saya ya, ketua umumnya. Anda kan hanya petugas. Kok Anda yang mengatur-ngatur? Nah, gitu. Akibatnya dia lagi di luar negeri, ditetapkan jadi capres. Aduh, kira-kira begitu kan? Nah, jadi nggak punya lagi. Nah, sebaliknya waktu penetapan capres beliau ada di dalam negeri. Iyalah, tapi dia nggak tahu. Tapi terus diumumkan itu. Iya. Padahal maunya dia bukan begitu. Maunya dia jadi cawapres gitu loh. Nah, Megawati itu satu, dia nggak mau presiden ikut cawi-cawi. Kedua, kita kan partai terbesar. Masa jadi wakil? Nah, kira-kira gitu. Nah, sementara di pihak lain, partai-partai pendukung Prabowo ini, itu kan banyak sekali calon wapresnya. Kalau milih yang ini, bagaimana yang ini? Nah, apalagi sesudah Muhaimin pindah, makin khawatirin. Waduh, kalau memilih Erik berarti dukungan dari PAN. PAN-nya kecil. Erlangga bagaimana ini? Aduh, pusing ini kan. Nah, kira-kira begitu dapat alternatif Gibran, jadi satu orang. Ya memang nggak ada penolakan. Tak ada penolakan. Dan bukan karena Jokowi. Saya tidak percaya bahwa Jokowi yang enggak, pasti enggak. Nah, tapi ini kan permainan catur. Gitu. Nah, jadi begitu Gibran disepakati di internal, hitungannya sudah. Nah, sementara dari pihak Ibu Mega kira-kira ya, sengaja itu milih wakilnya itu Menko. Itu kan untuk mendowngrade Capres Prabowo. Capres Prabowo itu kan Menhan. Nah, Menko-nya aja jadi cawapres. Jadi ini kan intrik-intrik di antara para pelaku politik ini, itu sesuatu yang ya mencatur ini.
mereka ini sedang main catur, jadi kita nggak usah terlalu bawa perasaan. Udahlah, jangan dipilih orang yang kita tidak suka. Ya. Gitu aja. Ya memang kemudian kan akhirnya setelah diukur oleh Pak Prabowo bahwa ini calon yang tidak ada resistensi itu adalah Gibran. Nah, masuk kan? kira-kira. Masuk, ya kan? Tapi kan kemudian kan syaratnya kan kemudian terbentur oleh aturan. Ya kan? Nah itu lain lagi. Nah itu lain lagi nih. urusan Om ini kan. Urusan Om, Bapak nih. Ini kan di ujung. Jadi kan sudah ada Allah yang ngatur ini. Iya. Tek. Itu tidak mungkin juga karena disuruh oleh kakak iparnya, enggak. Ya kita nggak ketemu bukti bahwa itu disuruh itu. Tapi inisiatif dia sendiri yang menurut undang-undang sebagai hakim yang punya hubungan keluarga, dia mestinya mundur. Dia tidak mundur, tidak ikut memutus. Dia ikut memutus untuk perkara itu melanggar kode etik. Pak, di luar debat yang digelar oleh KPU ini. Tidak perlu, debatnya itu hari ini. Kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap, jangan berdebat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya, Pak. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Agak anomali ya dengan suara saya ya.